Sejak pemerintahan Soeharto jatuh dan kemudian gerakan reformasi bergulir, tak ada pemerintahan yang layak disebut rezim. Soekarno dan Orde Lama ya boleh jadi disebut rezim pada masanya. Dan Orde Baru memang jelas layak disebut rezim dengan segala penyimpangannya. Ini mengingat model kekuasaan yang terpusat dan akhirnya membentuk atmosfer menyeramkan. Di luar negeri kita mengenal pemerintahan Ferdinand Marcos di Filipina. Kemudian Idi Amin di Uganda, Khmer Merah di Kamboja. Ini mereka semua juga merupakan contoh pemerintahan rezim di masa lalu. Sedangkan penguasa di Korea Utara, Afghanistan, Iran, dan Myanmar adalah contoh pemerintahan rezim di masa kini. Tapi pemerintahan Indonesia seperti Jokowi, SBY, Megawati Soekarno Putri, dan B.J. Habibie ini sama sekali tidak masuk kategori rezim. Tapi kalau ada pertanyaan misalnya ya, bagaimana sih mendefinisikan rezim? Secara harafiah, rezim memang hanya disebut masa pemerintahan. Artinya, siapapun yang jadi presiden layak disebut rezim. Namun dalam bahasa dan konteks politik, rezim lebih diasumsikan sebagai pemerintahan yang kejam dan semena-mena. Ya, bisa juga diartikan pemerintahan yang mengandalkan kekuasaan semata. Pemerintahan mengabaikan hukum. Pemerintahan yang gemar main tangkap dan memenjarakan lawan politik. Adapun sejak era reformasi, nyaris tidak ada orang yang ditangkap tanpa proses pengadilan, khususnya yang berhubungan dengan politik. Alih-alih ditangkap tanpa proses pengadilan, sejumlah menteri yang sedang menjabat, ketua umum, dan presiden partai, jenderal purnawirawan, bupati, wali kota yang terjerat kasus ditangkap dan diajukan ke pengadilan. Mereka pun tetap mendapat pembelaan sebagaimana lazimnya sebuah proses persidangan. Dan satu lagi, proses persidangannya terbuka, siapapun bisa mengaksesnya. Nah, dengan kelengkapan hukum yang ditegakkan itu, maka tidak layak pemerintahan seperti ini disebut rezim. Setelah era pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun dari 1967 hingga kejatuhannya pada tahun 1998, ini kita sama-sama saksikan bandul kekuasaan berayun dari eksekutif ke yudikatif. Kita tahu bagaimana berkuasanya partai dan DPR RI sekarang ini. Tidak ada keputusan pemerintah dan negara tanpa tanda tangan dan pengawasan serta campur tangan anggota Dewan di Senayan. Tak ada pemberedelan pers, tak ada budaya telepon ke pengelola media, dan tak ada juga pembungkaman kritik. Bahkan narasi yang jelas-jelas fitnah malah sering ditolerir. Hoax pun merajalela. Kalau di masa Soeharto, partai-partai hanya pelengkap, aksesori, dan Golkar tidak mau disebut partai. Golkar selalu memenangi pemilu dan keberadaan partai hanya menjadi syarat supaya Indonesia disebut demokratis di mata dunia. Di zaman Orde Baru, saat sebelum pemilu, bahkan siapapun atau siapa pemenangnya sudah diketahui. Inisial A, B, G yang kepanjangannya adalah ABRI, birokrasi, dan Golkar adalah tulang punggung rezim Soeharto dan cendana pada masanya. Setelah reformasi, peran ABRI dan birokrasi pun surut. Golkar berubah menjadi partai, dan suara rakyat diperebutkan dengan lebih fair, terbuka, serta transparan. Maka, mereka yang menyebut rezim Jokowi, rezim SBY,
rezim Mega dan seterusnya jelas sedang menyesatkan publik, awam. Nah, celakanya anak-anak muda masa kini yang notabene tak paham sejarah, minim literasi, malah mempercayainya. Dalam pemerintahan rezim, baik rezim siapapun dan di negara manapun, rakyat tidak bebas bersuara. Pemerintah yang dipimpin oleh rezim bebas menangkap dan memenjarakan siapapun tanpa proses pengadilan. Tidak hanya itu, bahkan juga ada penculikan dan penghilangan paksa sebagaimana terjadi pada zaman Soeharto. Ya, inilah ciri khas pemerintahan rezim. Sedangkan hari-hari ini jajaran Polri bahkan tak bedanya menghadapi para penghina presiden. Mereka berdalih dalam undang-undangnya, presiden harus melapor sendiri. Presiden pun harus patuh pada undang-undang. Sehingga kelompok oposisi pun bebas nyablak. Rezam rezim. Menghina kepala negara dan keluarganya sudah menjadi kebiasaan mereka. Bayangkan, jika yang berteriak-teriak seperti itu hidup di zaman Soeharto di masa Orde Baru, hampir pasti mereka bakal kedatangan jeep berisi orang berambut cepak dengan benjolan pistol menyelip di pinggang. Yang bersangkutan dibawa ke Koramil atau Kodim dan dijadikan ajang latihan anggota di sana. Mereka pun harus mencicipi sodokan popor senapan, gurihnya kopel rim, tendangan sepatu Lars, dan setelah dijebloskan ke ruang gelap untuk diinterogasi lagi malam harinya, itulah yang dirasakan mereka sampai kapok. Pernyataan Presiden bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan silahkan mengkritik itu merupakan sikap yang sungguh-sungguh menjadi sikap dasar pemerintah di dalam mengelola negara. Silahkan kritik karena pemerintahan yang sehat, pemerintahan demokratis yang sehat itu yang memang terbuka terhadap kritik. Oleh sebab itu Presiden mengatakan silahkan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan. Cita-cita kita di tahun 2045, satu abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun atau 27 juta per kapita per bulan. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana.